Salam pemirsa. Cuaca di sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia akhir-akhir ini, terasa lebih panas dari biasanya. Bahkan beberapa daerah ada yang masuk dalam kategori panas ekstrim dan juga memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Seperti diberitakan saat ini, sejumlah negara di kawasan Asia mengalami fenomena gelombang panas yang ekstrim. Sebelumnya gelombang panas yang melanda India telah menewaskan setidaknya 13 orang akibat sengatan panas di negara itu. Di Asia Tenggara seperti di Thailand dan Laos, suhu mencapai rekor terpanas negara itu. Suhu di Thailand terus mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dalam beberapa pekan terakhir, mendorong pihak berwenang mengeluarkan peringatan panas ekstrim. Suhu Thailand sempat melonjak hingga 45 derajat Celcius. Sementara di Luang Prabang, Laos, suhu mencapai 42,7 derajat Celcius. Gelombang panas. Secara umum, gelombang panas merupakan periode cuaca panas dengan suhu yang tidak biasa, yang berlangsung selama 2 hari atau lebih. Sebagai contoh, untuk dianggap sebagai gelombang panas, maka suhu udara harus berada di luar rata-rata historis suhu untuk area tertentu. Sedangkan berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gelombang panas juga dapat didefinisikan sebagai periode cuaca dengan kenaikan suhu panas yang tidak biasa selama setidaknya 5 hari berturut-turut. Itu juga batasan yang ditetapkan Badan Meteorologi Dunia. Suatu lokasi disebut mengalami gelombang panas jika mencatat suhu maksimal harian melebihi ambang batas statistik, misal 5 derajat Celcius dari rata-rata klimatologis suhu maksimum. Gelombang panas umumnya terjadi di wilayah yang terletak di lintang menengah hingga lintang tinggi, baik di belahan bumi utara maupun selatan, di wilayah geografis yang berdekatan dengan massa daratan dengan luasan yang besar. Gelombang panas biasanya berkaitan dengan berkembangnya pola cuaca sistem tekanan atmosfer tinggi di suatu area. Pergerakan udara di atmosfer bagian atas di suatu wilayah tersebut kemudian menekan udara permukaan sehingga termampatkan yang kemudian mengakibatkan suhu permukaan meningkat. Di saat bersamaan, aliran udara dari daerah lain juga kesulitan untuk mengalir masuk ke area tersebut, sehingga kemudian panas semakin meningkat dan awan sulit tumbuh di daerah tersebut. Pakar iklim Maximiliano Herrera menyebut, gelombang panas yang menyebar dari India ke Cina, kemudian ke Thailand dan Jepang, belakangan ini menurutnya adalah gelombang panas monster Asia yang belum pernah ada sebelumnya. Ahli meteorologi AccuWeather Jason Nichols mengatakan, panas yang terjadi adalah akibat perubahan pola cuaca yang terjadi di seluruh Asia yang kemudian memicu gelombang panas. Penyebab lain dari adanya gelombang panas yang lebih panas dari biasanya adalah adanya pemanasan global yang mengakibatkan cuaca buruk semakin buruk. Rekor panas tahun ini di Thailand, Cina, dan Asia Selatan adalah tren iklim yang jelas dan akan menyebabkan tantangan kesehatan masyarakat di tahun-tahun mendatang. Jelas pimpinan regional untuk Lembaga Kebijakan Iklim Climate Analytics Fahad Said. Diingatkan suhu yang melonjak adalah akibat dari perubahan iklim dan dampaknya terhadap populasi yang rentan akan sangat buruk. Penelitian yang dipublikasikan di Nature belum lama ini menyebutkan wilayah yang akan memiliki dampak merusak karena gelombang panas seperti Afghanistan, Papua Nugini, dan Amerika Tengah. Area lainnya adalah Beijing dan Eropa Tengah yang disebut juga memiliki resiko besar. Kedua area terakhir disebut memiliki populasi yang besar dan menempatkan banyak orang dalam resiko. Sebab gelombang panas memiliki dampak besar pada kehidupan manusia. Mulai dari mempersulit kehidupan sehari-hari dan pekerjaan, menghancurkan pertanian dan pembangunan, efek lanjutan seperti peningkatan resiko kebakaran hutan, hingga membunuh banyak orang. Fenomena El Nino. Belum juga gelombang panas usai,
Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan tentang kemungkinan yang berkembang, yakni fenomena cuaca El Nino dalam beberapa bulan mendatang, yang akan memicu suhu global yang lebih tinggi dan kemungkinan rekor panas baru. Organisasi Meteorologi Dunia PBB, WMO, mengatakan sekarang diperkirakan ada 60% kemungkinan El Nino akan berkembang pada akhir Juli dan 80% kemungkinan akan terjadi pada akhir September nanti. El Nino, yang merupakan pola iklim alami yang biasanya dikaitkan dengan peningkatan panas di seluruh dunia, serta kekeringan di beberapa bagian dunia dan hujan lebat di tempat lain, terakhir kali terjadi pada 2018-2019. Namun sejak tahun 2020, dunia telah dilanda La Nina yang sangat panjang yang berakhir awal tahun ini dan beralih ke kondisi netral saat ini. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino yang dingin. Namun, PBB mengatakan 8 tahun terakhir adalah yang terhangat yang pernah tercatat, meskipun efek pendinginan La Nina berlangsung hampir setengah dari periode itu. Tanpa fenomena cuaca itu, situasi pemanasan bisa menjadi lebih buruk. La Nina bertindak sebagai rem sementara pada kenaikan suhu global. Perkembangan El Nino belakangan ini kemungkinan besar akan menyebabkan lonjakan baru pemanasan global dan meningkatkan kemungkinan memecahkan rekor suhu. Pada tahap ini, belum ada indikasi kekuatan atau durasi El Nino yang membayangi. Karena efek El Nino pada suhu global biasanya muncul setahun setelah muncul, dampaknya kemungkinan besar akan terlihat pada tahun 2024. Dunia diminta harus bersiap menghadapi perkembangan El Nino. Hal ini bisa membawa kelonggaran dan kekeringan di tanduk Afrika dan dampak terkait La Nina lainnya, tetapi juga dapat memicu peristiwa cuaca dan iklim yang lebih ekstrim. Kasus Indonesia. Suhu panas di Indonesia bukan kategori gelombang panas. BMKG telah menjelaskan bahwa fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia belakangan ini bukanlah gelombang panas jika ditinjau dari karakteristik maupun indikator statistik pengamatan suhu. Meski Indonesia tidak mengalami gelombang panas, tapi terasa sangat gerah dalam beberapa hari belakangan. BMKG bahkan mencatat rekor suhu maksimum harian tertinggi mencapai 37,2 derajat Celcius lewat pengamatan stasiun BMKG di Ciputat, Tangerang Selatan. Sementara, suhu harian di beberapa lokasi di Indonesia berada di angka 34-36 derajat Celcius. BMKG juga menyebut kemungkinan kedatangan El Nino tahun ini cukup besar. Kedatangan El Nino diprediksi membuat musim kemarau di Indonesia pada tahun 2023 ini akan lebih kering. Fenomena ini juga memicu musim kemarau 2023 datang lebih awal. Daerah-daerah dengan peluang curah hujan rendah perlu mengambil antisipasi dengan memilih budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air, mewaspadai kebakaran hutan, lahan, dan semak serta menghemat penggunaan air bersih. Bulan lalu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal pada April meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Jawa Timur. Sementara, wilayah yang memasuki musim kemarau pada Mei meliputi sebagian besar Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Banten, sebagian pulau Sumatera bagian selatan, Papua bagian selatan. BMKG menghimbau pemerintah dan seluruh masyarakat mengantisipasi dampak kemarau yang lebih kering dibandingkan dengan biasanya. Wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan air bersih. Perlu aksi mitigasi secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan akan jauh lebih kering dari 3 tahun terakhir. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.